Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Trihapsari dengan NPM 22150610025 dari kelas PSTIA. Di video kali ini, saya akan menjelaskan seluruh materi Artificial Intelligence di semester 4. Oke, jadi untuk artificial intelligence itu sendiri merupakan suatu sistem yang bisa berpikir seperti manusia dan melakukan pekerjaan seperti manusia. Selain itu juga AI adalah sebuah sistem yang berpikir secara rasional dan juga bekerja secara rasional. Nah, artificial intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang berusaha membuat mesin yang cerdasnya selayak dengan manusia. Nah, kemudian ilmu kecerdasan buatan adalah bagian dari ilmu komputer yang berusaha membuat mesin komputer dan perangkat digital dapat berperilaku seperti kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia diantara dapat mengenali, menganalisa, mengoptimasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara kecerdasan alami dan kecerdasan buatan? Jadi, kecerdasan buatan itu lebih murah dibanding kecerdasan alami karena kecerdasan buatan dapat diduplikasi sehingga akan muncul banyak versi. Kemudian, kecerdasan buatan juga lebih konsisten dibandingkan kecerdasan alami karena kecerdasan alami tidak memiliki emosi dan dibuat dengan perhitungan yang pas. Lalu, kecerdasan buatan diciptakan untuk mengerjakan kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik dalam AI. Jadi ada 4 teknik yang digunakan dalam AI. Di antaranya searching, reasoning, planning, dan juga learning. Nah, untuk teknik yang pertama yaitu teknik searching, itu merupakan teknik untuk menemukan solusi dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan. Contohnya terdapat pada Maps yang mencari rute tercepat menuju tujuan yang diinginkan oleh user. Nah, jenis-jenis dari teknik searching itu diantaranya ada blind search, heuristic search, dan juga probabilistic search. Nah, blind search itu merupakan teknik pencarian deterministik tanpa informasi yang mengarahkan pada tujuan. Nah, sebelum mencari solusi, kita harus mengetahui ruang keadaan atau state station dari suatu program. Nah, jadi ada keadaan awal atau initial state, kemudian keadaan akhir atau goal state, dan juga usaha yang bisa dilakukan atau operator. Langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Nah, jadi di sini ada initial state, kondisi awal di mana kita ngambil contoh itu ada 2 tabung, di mana tabung keduanya itu sama-sama kosong. Kemudian tujuannya itu ingin diisi tabung A full 4 liter dan tabung B 2 liter, sedangkan kapasitas tabung B ini adalah 3 liter. Nah, di sini terdapat operator yang digunakan, yaitu ada isi penuh ember A, isi penuh ember B, pindahkan air dari A ke B sampai B penuh, pindahkan air dari A ke B sampai B kosong, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita anggaplah isi penuh ember A itu merupakan operator yang pertama, begitu juga selanjutnya sampai dengan operator ke-8. Nah, di sini kita bisa memilih operator mana yang akan digunakan untuk mencapai goal state, di mana operatornya sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi untuk mencapai goal state yang diinginkan, kita menggunakan operator kedua dengan isi penuh ember B yang berkapasitas 3 liter, kemudian pindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Jadi pindah ke sini sampai habis, jadi A-nya terisi sebanyak 3 liter. Kemudian isi penuh ember B, diisi lagi, ember 3 liter ini, kemudian pindahkan dari air dari B ke A sampai A penuh. Nah, pindahinlah air dari B ini ke A sampai A penuh, karena kan tadi A sudah terisi 3 liter, sehingga space kosongnya hanya tinggal 1 liter. Nah, di mana ember B ini mau kita isi 2 liter dengan mengosongkan 1 liter, jadi saling membutuhkan kan. Jadi, begitulah operator yang digunakan untuk mencapai goal state yang diinginkan. Selanjutnya terdapat teknik reasoning. Nah, teknik ini
Digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Contohnya terdapat pada sebuah aplikasi yang dimana kita diminta untuk menginputkan keluhan yang kita alami mengenai suatu penyakit. Lalu AI-nya ini nanti akan memberikan diagnosis terhadap keluhan yang kita inputkan. Lalu jenis-jenis dari teknik reasoning diantaranya ada rule based, case based, fuzzy, dan uncertainty. Selanjutnya ada teknik planning. Jadi teknik ini digunakan untuk mendekomposisi masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi sederhana. Contohnya terdapat pada lift yang bergerak menuju lantai sesuai tombol yang ditekan oleh pengguna. Nah, pada kasus lift ini akan memilih lantai mana dituju terlebih dahulu. Kemudian untuk jenis-jenis teknik planning ini ada goal state planning dan juga constraint posting. Selanjutnya, kita masuk ke teknik yang keempat, yaitu teknik learning. Teknik ini untuk mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya terdapat pada fitur Face Unlock yang mendeteksi wajah penggunanya. Nah, untuk jenis-jenis dari teknik learning ini ada tiga. Ada supervised learning, unsupervised learning, dan juga reinforcement learning. Untuk supervised learning, itu terdapat pengawas dari learning yang berupa target dari input dan outputnya. Seperti fitur face unlock yang akan mempelajari sebuah citra, yaitu sebuah matriks yang menyusun sebuah pixel. Nah, input yang diberikan adalah foto dari pengguna dalam berbagai versi dan outputnya merupakan hasil dari analisis foto yang diinputkan dengan beberapa kondisi. Kemudian ada unsupervised learning, yaitu learning yang tidak memerlukan pengawas dan sudah dapat menganalisis dengan sendirinya. Kemudian kalau reinforcement learning, itu learning yang mengalami adaptasi, biasanya terdapat dalam pembuatan game. Nah, lanjut kita masuk ke algoritma-algoritma yang ada di AI. Yang pertama itu ada algoritma Breadth First Search atau BFS. Nah, jadi BFS atau Breadth First Traversal adalah algoritma traversing yang digunakan untuk melintasi atau mencari semua simpul atau node dari suatu struktur data tree atau graph. Nah, pada algoritma BFS, pencarian dimulai dari pemilihan node awal, kemudian dilanjutkan dengan pencarian bertahap level demi level. Memeriksa seluruh node pada kedalaman tertentu sebelum masuk ke level yang lebih dalam lagi hingga ditemukan tujuan atau goal state-nya. Nah, jadi ini untuk contoh dari algoritma BFS, initial state ini ada di atas, kemudian goal state-nya itu berada di sini. Kemudian terdapat algoritma DFS atau Depth First Search. Nah, di mana itu merupakan algoritma yang mengeksplorasi graf atau pohon dengan memulai dari node akar dan menjelajahi sejauh mungkin di sepanjang setiap cabang sebelum kembali. Untuk DFS ini berguna untuk menemukan semua jalur dalam graf atau untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan eksplorasi lengkap dari semua kemungkinan, seperti pencarian solusi dalam puzzle. Nah, seperti ini untuk contohnya di sini initial state-nya dan di sini untuk goal state-nya. Selanjutnya ada algoritma UCS. Jadi UCS atau Uniform Cost Search ini bekerja dengan cara mempertimbangkan semua jalur yang mungkin dari titik awal ke titik tujuan. Untuk setiap langkah, algoritma ini memilih jalur dengan biaya terendah. Proses ini dilakukan secara berulang hingga mencapai titik tujuan atau tidak ada jalur lagi yang tersedia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan machine learning. Jadi, machine learning adalah suatu teknik yang berisi matematika yang membuat komputer dan mesin dapat belajar sehingga mendapat pengetahuan. Machine learning ini dapat diibaratkan seperti bayi yang sedang belajar, di mana pembelajarannya dilakukan secara berulang, dan bayi dapat mengingat dan langsung mengenali dari pengetahuan yang telah dipelajari. Nah, bayi ini dapat diibaratkan sebagai komputer, di mana komputer akan mempelajari sebuah data. Lalu ada machine learning algoritma. Di antaranya itu ada decision tree, k-nearest, neighbors, terus naive Bayes classifier, dan lain sebagainya. Salah satunya itu yang sering digunakan adalah artificial neural network.
Nah, di dalam machine learning itu terdapat klasifikasi dan juga regresi, yang dimana keduanya itu merupakan jenis utama dari masalah yang dihadapi dalam machine learning. Keduanya merupakan bentuk dari supervised learning, di mana model dilatih menggunakan data yang sudah diberi label. Nah, jadi untuk contoh klasifikasi ini, pengakuan gambar, seperti mengklasifikasikan gambar ke dalam kategori seperti anjing, kucing, atau burung. Jadi, eh, mesinnya itu nanti akan diberikan data-data gambar-gambar hewan, kemudian untuk apa namanya, untuk melatihnya itu bisa menggunakan metode klasifikasi. Selanjutnya terdapat regresi. Contohnya itu prediksi harga saham. Jadi memperkirakan harga saham di masa depan berdasarkan data historis. Itu perbedaan dari klasifikasi dan juga regresi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang machine learning algorithm. Salah satunya tuh ada artificial neural network. Nah, artificial neural network itu jaringan saraf tiruan, di mana dimaksudnya itu adalah suatu algoritma yang meniru jaringan saraf yang dimiliki oleh manusia. Nah, di dalam artificial neural network itu terdapat layer-layer, di mana semakin banyak hidden layer. Nah, di dalam hidden layer ini terdapat sel yang dapat semakin banyak juga. Hal ini tergantung seberapa kompleks data yang dipelajari. Nah, neural network itu bekerja dalam dua mode, yaitu learning mode dan juga production mode. Dalam learning mode diberikan input sekaligus outputnya, karena untuk pembelajaran. Nah, diberikan data terlebih dahulu sebanyak 9.500.000 data. Nah, production model langsung menentukan baik atau tidaknya output yang dihasilkan. Jaringan saraf tiruan dilakukan dengan model matematika karena dengan model matematika komputer dapat menghitung dan mengetahui algoritmanya sehingga dapat membuat codingannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang linear dan non-linear. Jadi, jika garis linear itu kalau inputnya berubah, maka outputnya pasti berubah karena dia kan rumusnya eh, M dikali X plus C. Jadi ini bisa kita pakai contoh di sini. Nih, jika kita anggap Y sama dengan 2X. Nah, berdasarkan gambar di atas diketahui pada sistem linear ketika diberi input dan output tersebut, maka output dihasilkan juga berubah. Ini bisa kita lihat, kalau di sini X yang kita beri contoh min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kemudian Y-nya itu kan tadi di sini 2 kalinya X. Jadi kita kali 2. Nah, hasilnya itu akan berubah. Yang negatif tetap di titik koordinat negatif, yang positif pun kan positif. Sehingga ketika kita bertarik dengan suatu garis, garis itu membentuk garis linear. Itu tadi yang menyebabkan jika input linear berubah, maka outputnya juga pasti berubah. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang non-linear. Nah, non-linear ini input berubah, tapi belum tentu outputnya berubah. Karena bisa lihat rumusnya itu adalah M dikali X pangkat 2 plus C. Nah, jadi kalau misalkan dengan nilai yang sama, kita beri nilai X yang sama, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Ini ketika dikali 2, kemudian dipangkatkan, maka hasil yang negatif dan positif itu sama, karena bilangan negatif ketika dipangkatkan itu akan menjadi positif. Sehingga ketika garisnya ditarik, itu membentuk garis non-linear. Nah, kemudian kita akan membahas algoritma perseptron. Nah, algoritma perseptron adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi biner. Algoritma ini dikembangkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1957 dan merupakan salah satu algoritma dasar dalam jaringan saraf tiruan. Nah, untuk contohnya ini data yang kita gunakan sebagai contoh itu data logika N. Seperti ini sudah ada tabelnya, tabel N. Nah, diminta untuk menentukan bobot awal secara acak. Jadi dipakai contohnya itu W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0.
learning rate sama dengan 1, bias sama dengan 0, dan maksimal epochnya 10. Di sini saya memakai fungsi aktivasi undak biner. Nah, di sini terdapat data ke-1, X-nya ini 0, 0, bobotnya tadi W-nya itu diambil contohnya 0, 0 juga. Nah, B-nya sama dengan 0, target sama dengan 0. Kemudian di sini ada perumusannya, Y-in sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B. Kemudian ketika dimasukkan nilainya kan 0 semua tadi. Maka sin 0-nya itu 1. Nah, karena Y ini tidak sama dengan target, maka terhitung error dan update bobot. Nah, kemudian diupdate lagi di sini, diolah lagi. Nah, kemudian berhasillah mencapai nilai B-nya itu -1. Kemudian dilanjutkan dengan data yang kedua. Nah, di data kedua ini, untuk proses itu sama. Nah, tapi karena Y itu sama dengan target, maka nggak perlu dilakukan perbaikan bobot dan dilanjutkan dengan data yang ketiga. Di data ketiga, Y-nya juga merupakan target yang tidak perlu dilakukan perbaikan bobot. Oke, kita lanjut ke data keempat. Nah, di data keempat ini, Y-nya ini tidak setara dengan target, maka terhitung error dan perlu update bobot. Namun, setelah di update bobot, epoch pertama ini masih terdapat error, sehingga perlu dilanjutkan ke epoch berikutnya. Nah, gitu. Cukup saya rasa untuk materi Artificial Intelligence di semester 4 ini. Penjelasan dari saya rasa cukup. Jika terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.